Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabi, man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan basmalah maka qalilul barokah, sedikit barokahnya atau kurang barokah. Maka supaya duduknya kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala serta atas hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, terutama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga wasilah daripada nikmat itu, pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah atau bertatap muka, kembali bisa bersilaturahmi, kembali bisa sama-sama duduk untuk sama-sama belajar ilmu agama, yang mudah-mudahan dengan wasilah duduknya kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan jadi sababiyah diturunkannya rahmat, barokah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita sama-sama doakan mudah-mudahan negara kita tercinta ini, khususnya Lampung, mudah-mudahan Allah jauhkan dari berbagai macam musibah. Allah jadikan negara kita, terutama Lampung ini, dijadikan negara yang aman, damai, dijauhkan dari peperangannya, sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan wudhunya belum bisa dilanjutkan. Soalnya beberapa hari yang lalu, malam kemarin, kitab Fathul Mu'innya itu dipinjam kawan. Jadi nggak ada kitab Fathul Mu'innya. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pembahasan wudhunya. Untuk malam hari ini kita ngambil dari kitab Hikam tentang nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau bertutur, man lam ya'rif qadron ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Kurang lebih kalau diartikan gini,
Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa orang yang tidak mengenali, siapa orang yang tidak mengetahui nilai-nilai nikmat Allah, tidak mengetahui kadar nikmat Allah, maka arrafaha biwujudi fuqdaniha, maka Allah kenalkan nanti nikmat itu dengan cara dilenyapkan nikmat itu dari kita, dihilangkan nikmat itu dari sisi kita. Jadi nasihatnya itu pendek tapi luar biasa. Kalau kita bedah itu luar biasa. Jadi kita itu terserah kita mau milih yang mana. Apakah kita mau mengenali nikmat itu ketika nikmat masih ada, atau minta diingatkan? Kalau minta diingatkan oleh Allah, maka Allah mengingatkan kita atas nikmat itu dengan cara dicabutnya nikmat itu dari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, misalkan kita dikasih sehat. Jarang sekali orang ketika dikasih sehat itu mengenali bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Tetapi giliran nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah dia sadar ternyata sehat itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa mahal. Jadi kita milihnya ya terserah kita mau milih yang mana. Apa kita mau milih ingat dengan sendirinya ketika nikmat masih ada, atau minta diingatkan oleh Allah dengan cara dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'du syurahil hikam, aksarun nas la ya'rifuna qadran ni'am illa idza faqaduha. Mayoritas manusia, rata-rata orang itu tidak mengenali nilai daripada nikmat Allah ketika nikmatnya masih ada. Jadi jarang sekali orang mengenali nikmat Allah ketika nikmatnya masih ada. Illa idza faqaduha, terkecuali pada saat nikmatnya sudah hilang. Contoh gini, orang itu bisa merasakan bahwa nikmat air itu adalah nikmat yang luar biasa ketika dia itu sedang kehausan di padang pasir. Jadi kalau dia sedang kehausan di padang pasir, baru tuh dia mengenali ternyata nikmat air itu nikmat yang luar biasa. Tetapi ketika kita sedang duduk di pinggir sungai, kita lagi duduk di pinggir sumur, mungkin kita jarang bisa mengenali nikmat air itu nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena airnya banyak. Nah, mayoritas orang ketika nikmat itu ada, dia nggak kenal itu nikmat. Ketika nikmat dicabut, baru sadar, oh ternyata itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita misalkan hari ini dikasih aman negara kita oleh Allah. Kan jarang sekali kita bersyukur gara-gara dikasih aman. Ya Allah, alhamdulillah hari ini dikasih aman, nggak ada peperangan, dijauhkan dari musibah. Kan jarang kita mengenali seperti itu. Jarang kita bersyukur gara-gara dikasih aman negara kita. Jarang. Kenapa? Karena ketika nikmat itu masih ada, jarang orang bisa mengenali nikmat itu. Tetapi jangan sampai kita itu minta diingatkan oleh Allah, nanti dicabut aman ini oleh Allah, dikasih musibah, dikasih lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kita langsung ingat dengan sendirinya bahwasanya amannya negara kita itu nikmat yang sangat luar biasa. Mungkin negara lain mau ibadah itu nggak tenang, mau tidur nggak tenang. Kita tidur itu enak luar biasa. Kita sholat berjamaah itu nggak ada gangguan sama sekali. Kita mau tolabul ilmi juga tidak ada gangguan sama sekali, saking nikmatnya aman. Nah, jadi mayoritas orang dia tidak mengenali nikmat itu ketika nikmatnya masih ada, terkecuali pada saat nikmat itu sudah hilang. Contoh sehat, jarang-jarang kita syukur gara-gara dikasih sehat. Giliran sakit saja baru sadar, oh ternyata kemarin sehat itu nikmat yang luar biasa. Di daerah saya itu ada orang sakit, dia itu punya peternakan kambing, tapi akhirnya gara-gara sakit kambing yang banyak itu habis dijual. Ya gara-gara cita-citanya satu, keinginannya satu, pengen sembuh, pengen sehat. Nah, giliran pas sehat kita sadar sehat itu nikmat yang mahal. Giliran lagi sehat nggak sadar bahwa itu nikmat. Nah, itulah manusia.
Harusnya kalau bisa ketika nikmat masih ada, banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwasanya itu adalah nikmat yang luar biasa. Ada orang sempat curhat gini, jadi katanya dulu pas masih muda tuh, ketika dikasih gigi masih sempurna, gigi itu masih bisa dipakai untuk gigit apapun, masih kuat, itu jarang kita syukur gara-gara dikasih gigi, gara-gara giginya masih kuat. Nah sekarang gigi sudah mulai hilang baru sadar. Jangankan makan yang keras-keras, makan daging saja yang ketelan itu bukan cuma dagingnya, sama gigi-giginya. Bahkan makan tangkil saja susahnya luar biasa, diemut nggak habis, digigit nggak bisa, akhirnya terpaksa ditelan. Kenapa? Karena dari situ dia baru merasakan, ketika gigi sudah hilang baru sadar ternyata punya gigi itu nikmat yang luar biasa. Giliran gigi masih ada, dia nggak mengenali bahwa itu nikmat. Nah itulah manusia. Jadi hebat orang itu ketika nikmat masih ada, dia sudah mampu bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita belum sadar juga, tenang, nanti diingatkan oleh Allah. Tetapi caranya Allah mengingatkan nikmat itu dengan cara dicabut nikmat itu oleh Allah. Yang kurang bagus itu yang ketiga, ketika nikmat masih ada nggak sadar, sudah dicabut nggak sadar juga. Nah itu keterlaluan benar. Nah, makanya nikmat itu kebagi dua, ada nikmat dohir, ada nikmat batin. Nikmat dohir itu seumpama sehat, nikmat kesempatan, nikmat punya rumah, nikmat punya kendaraan, nikmat punya keturunan. Nah itu nikmat-nikmat dohir. Ada lagi nikmat batin kayak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat punya ilmu. Nah itu nikmat-nikmat batin. Maka hari ini kita dikasih nikmat iman, harusnya bersyukur. Jangan sampai gara-gara kita nggak bersyukur, gara-gara dikasih nikmat iman oleh Allah, nanti Allah cabut iman kita. Na'udzubillah. Jadi selagi kita hari ini dikasih iman oleh Allah di dalam hati kita, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih dijadikan orang yang beriman. Mudah-mudahan iman ini dijaga sampai nanti meninggal dunia. Jadi bersyukur gara-gara dikasih nikmat iman. Khawatirnya ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat iman, nanti Allah mencabut nikmat iman itu. Na'udzubillah. Orang itu bisa mengenali bahwasanya nikmat makan itu nikmat yang luar biasa, bisa makan itu nikmat yang luar biasa kalau orang itu sedang kelaparan. Jadi orang itu kalau lagi kelaparan tiba-tiba makan, apapun yang dimakan seolah-olah nikmatnya luar biasa. Makanya terkadang ada orang makannya cuma makan nasi sama garam tapi nangis luar biasa. Gara-gara beberapa hari itu dia nggak bisa makan. Nah, orang yang semacam itulah yang bisa merasakan bahwasanya nikmat makan itu nikmat luar biasa, nasi itu nikmat luar biasa. Tapi ketika kita nasi banyak di rumah, kemudian habis keundangan dapat besek 3 misalkan, mungkin kita nggak kenal bahwasanya nikmat nasi itu nikmat yang luar biasa. Dan orang bisa tahu bahwasanya nikmat punya anak itu nikmat yang besar ketika dia sulit sekali untuk bisa mendapatkan anak. Ada orang dia pengen punya anak itu sampai harus mengeluarkan uang ratusan juta hanya gara-gara pengen punya anak. Nah kita nggak perlu mengeluarkan uang ratusan juta. Bahkan kita lihat ada artis itu ya, siapa? Saskia Sungkar sama Irwan Syah. Dia itu kan nikahnya lama tapi belum dikasih keturunan, baru akhir-akhir ini dikasih keturunan. Pas dikasih bayi itu nangis luar biasa. Ketika tahu bahwa istrinya positif hamil, nangis. Kenapa? Karena saking senangnya. Barulah orang yang semacam itu sadar punya anak itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Nah, jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa siapa orang yang tidak mengenali nilai nikmat Allah ketika nikmat masih ada, maka Allah bakal kenalkan nikmat itu dengan cara dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Fudail Nu'yad. Fudail mengatakan, "Alaikum bimudawamati syukri 'ala ni'am, faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihi." Karena gini ya. Jadi orang itu kalau mampu bersyukur kepada Allah, 1 gelas itu dia akan merasa cukup. Jadi 1 gelas itu kalau dia orangnya bersyukur, dia akan mengatakan cukup. Tapi kalau dia nggak pernah bersyukur, 1 gunung pun dia nggak bakal merasa cukup.
Makanya minta kepada Allah itu jangan minta kaya. Orang kaya itu belum tentu cukup. Makanya banyak orang sudahlah jadi pejabat ternyata masih korupsi juga. Kenapa? Karena memang dia belum cukup. Maka minta kepada Allah itu bukan kaya tapi cukup. Buat bikin rumah cukup, buat beli mobil cukup, buat naik haji cukup. Nah, pokoknya cukup lah. Cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Jadi orang yang sering bersyukur itu dikasih sedikit itu dia akan merasa cukup. Kayak ada satu kampung di daerah Tasik itu namanya Kampung Naga. Jadi Kampung Naga itu masuk kampung adat. Jadi di situ itu banyak sekali larangan. Cuman larangan di sana itu cukup pakai kata pamali. Jadi dengan kata pamali orang nggak berani ngelanggar lagi. Jadi di situ itu tidak diperbolehkan ada alat-alat modern masuk, listrik nggak boleh masuk, kemudian kompor gas nggak boleh ada, kulkas apalagi, magicom nggak boleh. Pokoknya alat-alat modern itu nggak boleh. Jadi masak itu ya pakai kayu bakar, terus pakai asupan ya, buat kukus itu yang dari bambu, anyaman bambu. Kalau orang tua dulu mungkin tahu, kalau orang zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Kukusan yang dari bambu, masak masih pakai itu. Lalu kemudian untuk menjadikan dari padi ke beras itu harus ditumbuk pakai lesu. Jadi nggak pakai alat, pokoknya alat-alat teknologi itu nggak boleh masuk. Tetapi penduduknya itu seolah-olah bersyukurnya luar biasa, meskipun terbatas, meskipun dia harus masak itu harus harus nyari kayu bakar dulu. Kemudian pokoknya prosesnya lama untuk bisa makan nasi itu. Tetapi kalau orang itu prosesnya lama untuk bisa makan nasi, nanti bersyukurnya itu luar biasa. Dibanding dengan orang yang makan nasi itu cukup pakai HP saja, itu jarang bisa bersyukur. Makanya kata penelitian, di daerah Kampung Naga itu jarang sekali orang yang terkena penyakit diabetes. Ya gara-gara masak itu masih tradisional semua. Jadi gara-gara tradisional, meskipun alat-alatnya tradisional, tapi bersyukurnya luar biasa. Karena tadi kuncinya itu kalau orang bersyukur, sedikit pun dia akan merasa cukup. Imam Fudail mengatakan, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Kalian itu harus selalu bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan. Kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah? Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihi. Sebab sangat sedikit sekali nikmat yang sudah hilang itu dikembalikan oleh Allah. Contoh misalkan kita gigi kita masih kuat, itu kan nikmat ya. Tiba-tiba sekarang usia 50 tahun giginya hilang, nikmat punya gigi itu kan nggak bisa kembali lagi. Ataupun misalkan masih muda, otot masih kuat, jalan kemana saja masih kuat, masih mampu maraton 10 km nggak kerasa. Itu kan nikmat yang luar biasa. Sekarang sudah usia 60 tahun kan kaki mulai sakit-sakit. Nah, nikmat kaki yang dulu dirasakan ketika usahanya gimana? Alhamdulillah, meskipun tidak selancar yang kemarin. Jadi jangan sampai, Pak, usahanya sekarang gimana? Sekarang itu lagi sepi. Kenapa? Karena berarti dia nggak bersyukur. Sekecil apapun nikmat Allah, dia harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak bersyukur ketika dikasih nikmat yang kecil, nanti dikasih nikmat yang besar, dia nggak bakal mampu bersyukur kepada Allah. Makanya ketika dikasih nikmat yang kecil itu harus mulai bersyukur kepada Allah. Mungkin usaha kita dapat keuntungannya sedikit, baca alhamdulillah, jangan malah ngeluh. Bahkan kadang-kadang saya itu lihat, karena di WA itu kebanyakan nomor WA itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu itu kalau di WA bikin status itu, kadang ada yang status isinya itu curhat masalah suaminya. Ada yang isi curhatannya itu mengeluh gara-gara usahanya. Jadi kesedihannya itu dimasukin ke status WA, itu kurang bagus. Jadi jangan sampai setiap kesulitan kita dimasukin ke status WA, jangan. Kenapa? Status WA itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Laporannya kepada Allah. Update statusnya itu di grupnya malaikat Rokin. Nah, jadi jangan sampai di grup WA gitu, jangan. Kenapa? Karena yang namanya WA itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai setiap kesulitan diupdate status. Kenapa? Karena khawatirnya jadi doa. Setiap apa yang kita ucapkan itu jangan sampai nanti kemudian jadi doa.
Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, misalkan alhamdulillah, meskipun tidak selancar yang kemarin, kan mungkin jadi doa. Kalau kita katakan, sekarang lagi sepi, nah, nanti jadi doa beneran sepi, jangan. Nah, jadi orang itu ketika dikasih nikmat yang kecil, dia mampu bersyukur kepada Allah, nanti dikasih nikmat yang besar, dia juga bakal mampu bersyukur kepada Allah. Tapi dikasih nikmat yang kecil saja nggak mampu bersyukur, apalagi kalau dikasih nikmat yang besar. Jadi syukur yang pertama itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, tahadus bin nikmat tadi, menceritakan nikmat. Jadi jangan sampai yang diceritakan itu kesulitan terus, jangan. Jadi sekali-kali alhamdulillah, usahanya lagi lancar, cuman tidak selancar yang kemarin, nah itu bersyukur juga. Yang kedua, syukur itu dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan itu menggunakan anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah, itu bersyukur. Jadi kalau ada orang dikasih sehat, tapi sehat itu malah digunakan maksiat, nah itu bukan syukur, itu kufur nikmat namanya. Kenapa? Karena tidak menggunakan anggota badannya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Makanya di daerah Libanon itu, kayak Haji Fakhruddin Al-Bantani itu pernah cerita gini. Di daerah Libanon itu ada satu kampung di mana penduduknya itu sering kholwah. Kalau bahasa dulu semedi lah ya, menyendiri ke gua, ke gunung-gunung. Jadi ada orang dia sering pergi ke gunung untuk bisa fokus berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah sholat. Tapi si orang ini ternyata sakit. Jadi meskipun dia sakit masih tetap berusaha naik ke gunung gitu, karena saking pengennya peluah. Satu saat didoakan, ya Allah mudah-mudahan si fulan ini dikasih sehat supaya bisa naik gunungnya itu enak gitu. Jadi naik gunung itu tidak kesusahan. Pas didoakan seperti itu malah marah. Saya itu sehat. Kenapa didoakan supaya saya sehat, padahal saya ini orang sehat? Karena menurut saya sehat itu bukan fisik, sehat itu hati. Karena dulu katanya saya itu pas lagi muda, fisik kuat, badan sehat, sholat itu nggak mau sama sekali, dzikir apalagi. Sekarang usia sudah mulai lanjut, sakit-sakitan, justru malah tambah semangat untuk ibadah. Jadi jangan malah didoakan jadi sehat, takutnya nanti kalau saya sudah sehat balik lagi nggak mau ibadah. Karena menurut saya sehat itu bukan fisik, hatinya mau ibadah kepada Allah, nah itu sehat, kata orang tersebut. Nah jadi yang namanya syukur dengan anggota badan, menggunakan seluruh anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur gara-gara bisa berbicara, gunakan berbicara itu untuk zikir. Bersyukur gara-gara dikasih telinga bisa mendengar, pendengarkan telinga itu untuk sesuatu yang baik, itu bersyukur. Mata kita bisa melihat, bersyukurnya dengan apa? Dengan memandang sesuatu yang dihalalkan menurut agama. Dikasih sehat, bersyukurnya dengan apa? Dengan menggunakan sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Nah itu syukur. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, dan syukur itu bukan berarti ngasih sodako. Kita itu kan kadang-kadang ada orang mau hajian, kemudian kita protes, kapan ya dia syukurannya? Nah, maksud syukuran itu kan ngondang jemaah gitu supaya nanti kita dapat besek. Nah itu bukan syukuran. Syukuran itu baca alhamdulillah. Syukuran itu menggunakan anggota badan untuk ibadah. Kalau sodako itu hanya bagian terkecil saja dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep di dalam Islam, Nabi itu ngasih nasihatnya luar biasa. Jadi kata Nabi bilang gini, unzuru ila man asfala minkum wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Kalian itu, kata Nabi, harus melihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Jadi kita ini kalau mau bersyukur kepada Allah, yang kita lihat dan yang kita bandingkan orang yang di bawah kita, yang lebih miskin daripada kita, yang lebih sengsara daripada kita, yang sakitnya lebih parah daripada kita, yang musibahnya lebih berat daripada kita, kita pasti bisa bersyukur kepada Allah. Jangan sampai membandingkan dengan orang yang di atas kita itu dengan orang yang ada di bawah kita. Maka nanti kita nanti bisa bersyukur kepada Allah dengan kita punya istri. Jadi hati-hati nih, punya istri itu nikmat. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah gara-gara punya istri kalau dibandingkan dengan orang yang belum punya istri. Kalau dibandingkan dengan orang yang punya istrinya 2, 3, itu nggak bisa bersyukur. Merasa kurang aja, pasti merasa kurang. Pasti merasa kurang.
Kapan ya saya istrinya bisa dua baru satu? Itu pasti nggak bisa bersyukur. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang belum menikah, itu pasti bisa bersyukur. Lah kenapa? Karena yang sudah nikah itu kan pagi-pagi pengen ngopi ada yang nyediain. Kalau yang belum nikah pengen ngopi ya bikin sendiri. Kalau yang sudah nikah pengen makan sudah disediain makan, meskipun sambil ngomel-ngomel nggak jadi masalah lah, yang penting sudah disediain makan. Bajunya kotor sudah ada yang nyuci, setelah itu disetrika, enak. Orang yang belum nikah itu kan pengen ngopi bikin sendiri, bajunya kotor dicuci sendiri, pengen makan beli sendiri atau masak sendiri. Cuman katanya kalau Dwi itu kenapa belum nikah? Ya gara-gara masih menikmati kopi bikinan sendiri katanya. Jadi bisa bersyukur itu kalau dibandingkan dengan orang yang di bawah kita. Meskipun mungkin istri kita ngomel-ngomel yang nggak jadi masalah lah. Karena ada cerita gini, ini cerita bohong ya, tapi kan ada hikmah di belakangnya. Jadi ada seorang suami punya istri cerewetnya luar biasa. Jadi setiap hari memang setiap pagi itu bikinin kopi, bikinin sarapan, tapi ya sambil ngomel-ngomel. Ini bukan cerita istri jemaah di sini, bukan. Ini istri orang-orang sana jauh lah. Istri jemaah di sini kan solehah semua insya Allah. Jadi cerewetnya luar biasa. Setiap hari memang bikinin sarapan tapi sambil ngomel-ngomel. Memang masakin untuk suaminya tapi sambil marah-marah. Nah suaminya ini kan kesel, setiap hari diomelin terus sama istrinya. Akhirnya diseret tuh istrinya, lemparin ke sumur saking keselnya. Hari pertama aman, hari kedua aman. Setelah seminggu baru sadar, yang kemarin biasanya ada yang menyediain kopi sekarang nggak ada lagi. Yang kemarin kalau makan itu tinggal makan meskipun ada yang ngomel-ngomel, sekarang harus bikin sendiri. Dari situ dia baru sadar, ternyata punya istri itu nikmat meskipun sering ngomel-ngomel. Akhirnya nyesel tuh, gara-gara dilemparin sumur, dijemputlah ke sumur. Ternyata pas dijemput ke sumur dipanggil nama istrinya, nggak keluar-keluar, ya, namanya dilemparin sumur. Yang keluar itu malah perempuan pakai baju putih, rambutnya gondrong. Kuntilanak. Ditanya nih, kuntilanak kenapa kamu keluar ya? Saya itu ribuan tahun nggak pernah keluar, baru hari ini keluar. Gara-gara nggak tahan. Di dalam itu ada perempuan cerewetnya luar biasa. Cerewetnya luar biasa. Jadi punya istri itu nikmat. Makanya ada Kang Ibing itu pernah cerita gini. Jadi ada suami itu yang takut istri. Jadi suami takut istrinya. Dikumpulin tuh satu kelurahan dipanggil, kata Pak Lurah. Jadi silahkan para suami nih yang takut sama istrinya duduk di sebelah kanan. Jadi yang takut sama istri duduknya di sebelah kanan, yang nggak takut sama istri duduknya di sebelah kiri. Jadi 99% duduk di sebelah kanan. Berarti kan takut sama istri. Cuman ada satu orang nih, kayaknya jemaah Musholal Barokah kayaknya. Jadi cuman ada satu orang yang duduk di sebelah kiri, dipuji oleh semua orang. Oh berarti dia ini orang yang berani sama istrinya. Kata Pak Lurah, kamu berani sama istri? Enggak Pak, saya duduk di sebelah kiri ini gara-gara dipaksa istri saya kan. Jadi ya sama aja. Jadi bersyukur. Jadi punya istri itu nikmat. Makanya di dalam keterangan dijelaskan man fariha imro'atan. Siapa orang yang membahagiakan istrinya, membahagiakan perempuan maksud istrinya ya. Jadi sekali-kali istri itu dibahagiakan. Jadi jangan sampai setiap hari istri itu interaksinya dengan kompor, dengan baju-baju kotor. Jangan, sekali-kali ajak jalan-jalan itu, membahagiakan istri. Siapa orang yang membahagiakan istri, faka'annahu yabki khosyatan lillah, seolah-olah dia itu sedang menangis gara-gara takut kepada Allah. Jadi orang yang membahagiakan istri itu seolah-olah dia menangis gara-gara takut kepada Allah. Sedangkan orang yang berani nangis gara-gara takut kepada Allah itu ya karena dia itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itulah yang mampu menangis gara-gara takut kepada Allah. Tapi orang yang membahagiakan istrinya, maka dia seolah-olah sedang menangis gara-gara takut kepada Allah. Tapi jangan kayak orang gangkulit katanya, kalau kita bersyukur gara-gara punya istri berarti nanti istrinya ditambah katanya gitu. Karena katanya kalau bersyukur nanti nikmatnya ditambah katanya. Itu. Jangan diikutin, bukan gitu. Artinya bersyukur kita punya istri itu mungkin ditambah nikmatnya, tapi kan nikmat itu bukan hanya itu saja. Nikmat itu banyak hal gitu.
Jadi Nabi itu memberikan nasihat luar biasa. Kalian itu harus membandingkan dengan orang yang ada di bawah kalian. Makanya orang itu ada yang syakir, ada yang syakur. Kalau syakir itu adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Jadi mungkin kita semua termasuk golongan syakir, orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Dapat keuntungan banyak, alhamdulillah. Punya keturunan, alhamdulillah. Itu bersyukur ketika dapat nikmat. Ada lagi syakur. Syakur ini orang yang lebih hebat daripada yang tadi, yaitu orang yang bukan hanya bersyukur ketika dapat nikmat, dapat musibah pun masih mampu bersyukur kepada Allah. Nah, ini orang hebat. Dapat musibah pun masih mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hebat. Kita itu dulu pas awal-awal nikah, pas jadi pengantin baru nih, jemaah di sini kan pernah jadi pengantin baru ya. Nah, jadi pas pengantin baru itu kan pas masih malam-malam pertama, kan katanya malam pertama itu malam yang nggak bisa dilupakan katanya, tapi nggak tahu nih katanya. Jadi pas malam pertama tiba-tiba kita dicubit sama istri misalkan, pas masih jadi pengantin baru nih, tiba-tiba kita dicubit sama istri, marah nggak kira-kira? Enggak, pas masih jadi pengantin baru. Kenapa? Karena rasa cintanya yang masih luar biasa. Tapi kalau sekarang dicubit ya dibalas lagi jubit. Ini kita bicara dulu. Atau misalkan pas lagi pacaran, kita lagi pacaran nih misalkan, lalu dicubit kita sama pacar kita. Pas dicubit itu bukan marah, tapi malah minta tambah. Kenapa? Ya gara-gara rasa cinta itu. Nah, ketika Allah ngasih musibah kepada kita, dan kemudian kita punya rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat musibah itu bukan malah ngeluh, tapi bersyukur, dan kemudian kalau bisa ditambah lagi. Nah, kenapa? Ya gara-gara ketika dikasih musibah itu orang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang ketika ekonominya lancar, dia nggak pernah mau berjamaah. Tapi pas ekonominya sulit, berjamaahnya itu rajin luar biasa. Nah, itu caranya Allah. Allah ngasih musibah kepada satu orang karena Allah pengen dekat dengan orang tersebut. Karena Allah itu pengen dekat dengan orang tersebut. Allah kasih dia itu punya hutang yang banyak. Supaya apa? Supaya dia itu sering bangun di malam hari dan kemudian munajat kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin kalau dia dikasih hutang yang banyak nih, punya hutang yang banyak, pas doa di malam hari itu mungkin bisa sampai nangis karena punya hutang yang banyak. Nah, jadi orang yang hebat itu bukan hanya ketika dapat nikmat, ketika dapat musibah pun masih mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita bisa bersyukur atas dapat nikmat juga itu sudah luar biasa. Tandanya kita termasuk ke dalam orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan ada doa orang soleh zaman dahulu. Jadi doanya gini pendek, Allahumma arifna ni'mataka bidawamiha wala tu'arrifha lana bizawaliha. Ya Allah, kenalkan kami atas nikmatmu bidawamiha, dengan selamanya. Jadi selamanya kenalkan nikmat itu ketika nikmat masih ada. Jadi jangan sampai engkau kenalkan atas nikmat itu dengan cara dihilangkannya nikmat. Jadi intinya gini dalam doa itu, ya Allah, tolong kenalkan nikmat itu ketika nikmatnya masih ada. Jadi jangan sampai Allah kenalkan nikmat itu dengan cara dicabut dan dihilangkan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka seolah-olah dia sedang mengikat nikmat itu agar tidak hilang. Tapi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, seolah-olah dia sedang menghilangkan nikmat itu dari dia. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mutlak atas kebodohan dari pribadi. Dan juga sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sehingga menjadi wasilah nikmat-nikmat kita di dan aman, damai, dijauhkan dari berbagai bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.